saya hormati Pak Kasdreskri, Pak Kasdimas, teman-teman media, baik media berita, TV, dan kita bisa sebut persatu. Pertama-tama kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan rilis berkaitan dengan perkara penganiayaan. Jadi perkara penganiayaan terjadi di daerah Kecamatan Tegalrejo. Kenapa bisa rilis? Karena korban sampai saat ini masih di Bethesda Jakarta. Jadi peristiwa ini cukup menarik karena rangkaian ceritanya yang cukup menarik antara pelaku dengan korban. Jadi perkara yang tadi ini adalah perkara curas ataupun tidak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada hari kemarin hari Selasa 14 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 itu diketahui ataupun diketahui. Jadi sekali lagi waktunya 14 Mei 2024 sekitar pukul 02.30. TKP-nya di rumah Bapak Abdul Qorib. Jadi alamatnya di Dusun Candi, Desa Kebon Agung, Kecamatan Tegalrejo. Jadi TKP-nya di dalam rumah saudara Abdul Qorib tersebut. Jadi ceritanya bermula dari tersangka dengan korban ini mengantar jamu ke Bapak Abdul Qorib tersebut. Jadi memang tersangka ini mengantarkan jamu kepada saudara Abdul Qorib tersebut. Jadi tersangkanya adalah Sujarwin alias Saleh ataupun Ciknudin. Jadi yang bersangkutan memang warga Muara Enim, Sumatera Selatan. Namun sejak 6 bulan dia menikah sendiri dengan perempuan yang ada di Yogyakarta. Kemudian korban adalah Thorik Rizky, laki-laki 23 tahun, agama Islam, alamat Sidomulyo, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Jadi korban mengalami luka tusuk sekitar 7 tusukan di bagian tangan, kaki, maupun dada, maupun perut. Jadi peristiwa ini sudah seperti ini. Peristiwa bermula pada saat korban dengan pelaku ini menghantarkan jamu ke alamat yang tadi di Tegalrejo. Jadi memang si pelaku mengajak kepada korban untuk menghantarkan jamu tersebut. Karena malam si pemilik rumah menyampaikan, kamu mau nginap atau langsung pulang. Nah, ternyata si pelaku ini dengan korban bersepakat untuk menginap di rumahnya yang ada di Tegalrejo tadi, di rumah Pak Abdul Qorib tersebut. Jadi dia mengantarkan jamu godokan kepada Pak Abdul Qorib. Kemudian pada pukul 02.30 itu mendengar keributan Pak Abdul Qorib tersebut, di mana posisi korban sudah berada di sembunyi dengan mengalami beberapa luka tusuk. Jadi menariknya di sini sebenarnya peristiwanya. Peristiwa antara korban dengan pelaku ini saling kenal sebenarnya. Saling kenal bahwa menurut keterangan pelaku, korban ini mengganggu istrinya, mengganggu istri pelaku. Biarpun mereka saling kenal, ini versinya versi pelaku. Versi pelaku bahwa memang antara pelaku dengan istrinya itu menikah siri. Kemudian sudah beberapa bulan ini hubungan mereka tidak harmonis. Dan pelaku menduga hubungan tidak harmonis ini memang akibat daripada hasutan daripada korban, bujukan daripada korban, ataupun si pelaku ini menganggap bahwa istrinya sudah selingkuh dengan korban. Ini bisa kita buktikan dengan beberapa chat ataupun komunikasi WA antara pelaku dengan guru spiritualnya, bahwa istilahnya sejak awal Mei menginginkan guru spiritual yang itu jangan berkomunikasi dengan istrinya dan lain sebagainya. Intinya si pelaku ini cemburu dengan korban.
korban dan pelaku dituduh mereka memiliki hubungan antara si istrinya pelaku dengan korban. Jadi mungkin sudah beberapa kali di WA lewat komunikasi antara si pelaku dengan guru spiritual yang akan katakanlah menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Sudah ada perencanaan. Jadi rencananya sebenarnya hanya 351 melaksanakan penganiayaan. Namun faktanya dari rencana penganiayaan jadi berubah menjadi pencurian dengan kekerasan. Karena pasca dia menganiaya, yang bersangkutan juga mengambil kendaraan dan mengambil handphone serta dompetnya korban. Jadi kalau bisa dibilang antara pelaku dan korban sudah saling kenal, sudah cukup lama. Jadi motifnya ya bisa dibilang cemburu dengan si korban. Namun yang dari semula perencanaan mungkin 351 ataupun penganiayaan berubah menjadi pencurian dengan kekerasan. Jadi korban mengalami luka tusuk sebanyak 7 sampai dengan 8 luka tusuk. Namun yang parah atau yang fatal ada pada bagian perut atau dada karena melukai paru-paru korban menjadi kempes serta usus besarnya juga terluka. Kemarin sore sudah dilaksanakan operasi di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Kita mohon doanya bahwa semoga korban bisa terus sehat sehingga terus bisa memberikan keterangan. Dari peristiwa tersebut kita mengamankan cukup banyak barang bukti. Ada kendaraan yang di depan mungkin kendaraan platnya KH masih perjalanan. Karena yang bersangkutan kita tangkap di Rembang. Jadi pasca melaksanakan penganiayaan dari Tegalrejo dia belok kanan ke arah Kopeng, Salatiga, lanjut ke Semarang ya. Lanjut ke Semarang, ya. Terus ke orang tua angkatnya yang di Rembang. Jadi dia lari ke sana sambil bawa motornya korban, sambil bawa handphone 2 buah milik korban. Kemudian jadi satu buah tas lempang warna coklat merek Polo, 1 buah jaket warna biru, 1 buah sarung warna merah, 1 buah kaos warna orange, 2 buah pisau stainless steel panjang 24 dan 205. Jadi pisau ini diambil di salah satu warung di Jogja. Memang tadi saya ulangi, yang bersama sudah merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap si korban. Kita buktikan dengan apa ya tadi? Pisau 2 pisau diambil di rumah makan di rumah makan ya? Iya Pak. Di warung? Di warung makan. Di warung makan. Kamu persiapan untuk menganiaya? Iya. Kemudian 3 buah handphone merek Redmi warna ungu, iPhone hitam dan warna hitam. Jadi saat ini tersangka sudah kita amankan dan kita tangkap. Ini untuk tersangka kita jerat dengan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun hukuman penjara. Jadi menariknya di situ. Jadi bermula dari cemburu, niatnya ini bisa kita buktikan dengan chatnya dia. Jadi selain dia katakanlah jadi murid, dia juga paranormal. Oh, paranormal kan Gus? Oh, panggilannya Gus. Iya. Panggilannya Gus nih. Jadi ya Kak Kiai. Jadi dia pun di Bramuja kita temukan beberapa ramuan. Jadi kalau di chat handphonenya dia itu banyak orang yang minta tolong agar rumah tangganya orang itu pisah. Dan dia merangkap seperti itu. Jadi dia selain itu juga kerja guru juga merangkap sebagai paranormal ataupun spiritual, benar kan? Jadi motifnya itu cemburu tapi berubah menjadi pengen memiliki barang milik si korban. Ada yang bertanyakan? Jamunya itu raciannya ramuan dia juga. Jamunya kamu rasanya jamu apa itu? Itu kayu cendana untuk obat sesak napas direbus kan. Cendana merah untuk apa Korib? Karena anak abang Korib Gus Wahab itu Wahab yang pesan untuk bapaknya. Apalagi? Mungkin bisa ditangkap semula cemburu tapi kok mencuri. Ya, gimana kan kalau kamu saya baca di chat kamu itu ke Gus Agung itu, Gus Agung ya? Iya. Itu kan kamu kan cemburu terhadap istrimu. Iya Pak. Tapi kenapa pada saat itu malam itu tersinggung, ceritanya gimana? Kok bisa tersinggung kamu nikah, ceritanya gimana itu ceritanya? Karena di sana tidur itu kan sudah bawa pisau ya. Tapi begitu melihat Tori itu langsung terbayang wajah istri.
Jadi kamu tidak ada komunikasi sama Torik, tiba-tiba langsung kamu tikam aja? Iya. Langsung kamu tikam? Iya. Jadi selama ini kamu sudah ngomong ke Torik kalau kamu cemburu, sudah pernah ngomong? Pernah pas waktu itu di terminal Pak. Kamu ngomong gimana? Pas berikan katanya pas habis itu aku mau sudah cerai Pak ya. Gua minta antar ke terminal sama Torik. Tolong antar aku ke terminal aku mau ke Sumatera. Tapi hati ini masih nggak ini dari sama dia. Jadi kalau ada nomor mbaknya, jangan dikusrip. Nggak ada nomornya. Tapi nyatanya itu. Jadi gini, antara korban dan pelaku ini, si korban ini juga ternyata yang membantu proses katakanlah perceraian daripada si pelaku dengan istrinya. Jadi si kamu kan sering diantar jemput sama si Torik kan? Iya Pak. Jadi selama ini kalau pergi-pergi kemana-kemana, ini yang mengantar jemput adalah si korban. Memang dia merasa pada saat dia bekerja sebagai kuli bangunan, kata dia, keterangan dia, pernah 2 kali si korban ini mendatangi rumahnya pelaku. 2 kali. Dan itu kata dia dibuatkan dari keterangannya tetangga. Jadi pada saat kerja, sempat 2 kali si korban ini mendatangi rumahnya pelaku. Jadi antara pelaku dan istri masih menikah siri. Menikahnya di mana? Sumsel ya? Nikah sirinya di Mabes Sidet Ugasari, tempat kediaman Abang Yai Muhammad Ridwan. Di mana itu? Jogja, Ugasari, Imogiri. Ada lain yang ditanyakan? Jadi begitu kamu nikah terus kamu panik sambil bawa motor atau memang kamu tenang bawa motornya itu? Panik, motornya tak bawa, HP tadi rencana tak lihat untuk WA berbukti atau foto-foto sama istri. Tapi ternyata belum sempat. Tidak sempat atau tidak bisa buka karena dikunci? Ya belum sempat, campur takut Pak. Terus dompetnya pelaku kamu ambil juga? Enggak tahu Pak dompetnya. Kamu berangkat ke Rembang itu bawa bekal uang berapa? Ya 50 50. minyak. Korban itu ditusuk saat tidur ya Pak? Saat tidur ya? Iya. Berapa kali kamu tikam? Pas 2 kali dia bangun. 2 kali terus bangun terus? 2 kali dia nangis tendang kan. Saya terus. Berarti dia memberikan perlawanan? Iya. Berarti tikaman pertama yang perut itu ya? Iya. Langsung 2 ya? Jadi dia Jadi kalau kebetulan saya pernah dari Sumatera. Jadi kalau emang kebiasaan ada namanya nunjah. Nunjah itu tusuk. Bener tak? Iya Pak. Namanya nunjah. Dia orang Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi memang nunjah itu memang ya kalau di sana memang kayak ada. Kalau di Jawa Timur namanya carok ya seperti itulah. Nah kalau di Magelang mungkin kritik. Nah, kalau di sana mereka istilahnya nunjah. Jadi sebenarnya antara korban dan pelaku dia sudah saling kenal lama. Ibunya korban itu orang Lubulingga. Dari Lubulingga Muara Enim itu ya. Mereka gampang nyambungnya karena ya sama-sama orang Sumatera Selatan. Bapaknya itu mana bapaknya Torik itu? Orang Jogja atau? Iya. Jadi bapaknya korban itu bapaknya orang Jogja tapi ibunya orang Lubulingga. Jadi antara Lubulingga dengan Muara Enim ya sekitar 3 jaman nyampe. perjalanan dari Jogja ke Sidoarjo itu yang jadi jokinya siapa, kemudian sepanjang perjalanan Pak saat kamu ngambil pisau itu korban nggak tahu tuh nggak? Sepanjang perjalanan yang supir ya Torik. Jadi pisau ini, jadi jauh sebelum kejadian itu memang dia sudah mengambil pisau ini kamu tahu? Jadi emang dari awal itu tanggal 4 Mei atau tanggal 2 dan 4 Mei itu dia komunikasi dengan Gus Agung namanya. Dia menyampaikan, Gus kalau bisa tolong kamu blokir istrinya mantan istri saya karena dia sudah berkhianat dengan sudah berselingkuh. Kamu blokir juga nomor teleponnya si Torik karena kalau nanti tidak kamu blokir yang dikhawatirkan dia si istrinya memberikan hasutan yang lain kepada Gus Agung sehingga lebih percaya kepada istrinya daripada ke yang bersangkutan. Jadi kalau kita baca chatnya dengan Gus Agung memang dia sudah ada niatan pengen menghilangkan nyawanya si Torik. Makanya dia jauh-jauh mempersiapkan dengan pisau tersebut. Mas kenal sama Torik dan berapa lama Mas? Kenal sama Torik di Masjid Mataram sekitar di bulan 11 2023. Bersama pengajian. Dia juga baru 6 bulan juga di Jogja, baru 6 bulan. Berarti baru 6 bulan ya kamu ya? Iya Pak. Baru 6 bulan. Ngantor jamu memang jam
gitu ya macam dini hari itu atau Berangkatnya habis Isa. Kau udah berapa kali ngantar jamu? 2 kali ya? Iya. Dia udah 2 kali. Jadi dia tuh kenal orang tua itu lewat anaknya si pemilik rumah. Sama-sama pekerja kuli bangunan ya? Iya Pak. Sama-sama pekerja kuli bangunan. Anaknya ini tahu kalau dia bisa bikin ramuan obat, dipesankanlah ke yang bersangkutan untuk diantar ke pemilik rumah. Jadi ini yang ngantar jamu godokan yang kedua. Jadi memang selama ini yang pertama sih ngantar siapa? Torik juga tuh? Torik Pak. Torik. Jadi memang Torik ini juga terkenal dia supel, gampang nolong orang dan sebagainya. Jadi memang si Toriknya mahasiswa semester 8. Mau wisuda dia ya? Kamu nggak tahu? Nggak tahu Pak. Mau wisuda ya? Dia gimana ya? Di pondok pesantren mana gitu? Kalau yang bersangkutan masih belum kita beranikan ambil keterangan pula karena masih antara sadar dan tidak sadar. Kalau bawa pisau berarti nggak termasuk berencana itu Pak. Ya dia kan sudah merencanakan menghilangkan nyawanya si Torik. Makanya dia dengan mempersiapkan pisau. Bisa nanti kita cek apakah ada perencanaan pembunuhan dan sebagainya, kita pastikan. Namun yang jelas yang sudah pasti adalah 365 KUHP. Karena dia apa? Merampas barangnya milik si korban yang mengakibatkan korban luka parah. Jadi curas, pencurian dengan kekerasan, merampas. Termasuk guru spiritualnya juga diperencana gitu. Oh enggak, dia kan hanya ngechat ke guru spiritualnya dia. Dia hanya memberitahukan, tapi guru spiritual kan menyampaikan jangan dan sebagainya. Istilahnya guru spiritualnya juga mencoba mendinginkan hatinya si tersangka. Cukup? Cukup.